kali ini kita sudah berada di edisi kedua. Tentunya hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Di sini berkompeten di bidangnya. Kita sudah bersama dengan Bapak Fahamsyah SPDI MPDI selaku anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dan tentunya juga selalu diiringi dengan semangat. Oh semangat. Kalau masih hujan-hujan ini semangat terus. Jadi hujan-hujan itu biasanya enaknya tiduran ya Pak ya, tiduran gitu, tapi nggak ada ya Pak ya. Oh enggak. Di kamus anggota Bawaslu nggak ada ya, namanya malas-malasan, jadi terus semangat gitu ya. Maksudnya tahun sama-sama dua, saya coba ngetes ini. Oh, ya. Udah 40 tahun. Iya, sudah 40 tahun ini kan kelahiran Bandung lagi ya Pak ya. Iya. Dan tentunya juga sudah lama satu di Bengkulu. Iya. Masa Bapak melihat Bengkulu seperti apa Pak? Langsung ya. Pertama melihat Bengkulu, ya provinsi yang luar biasa dengan sebuah kampus Uras, agama ini, itu Fatmawati, itu ada banyak rekan suku etnik dan lain-lain, terlihat kebinekaan kan begitu beragam jadi. Ya, Bengkulu luar biasa. Itu. Kira-kira kalau misalnya dari luar, dari provinsi luar, Kebinekaan tentang keragaman. Tentang bagaimana Bengkulu masyarakatnya juga masyarakat yang terbuka, menerima siapapun, kemudian menghargai perbedaan. Ya. Ini modal besar luar biasa untuk membangun Bengkulu ke depan. Itu kalau melihat Bengkulu seperti itu, macam-macam lah, banyak sekali. Jadi memang kalau kita kaitkan dengan sejarah Bengkulu itu partisipasinya kontribusinya luar biasa. Luar biasa. Ya. Dan kita harus bangga. Bangga. Iya. Sekarang udah jadi warga Bengkulu ya Pak Oh ya? iya, udah dari tahun 2000. Iya benar. Tahun 2000, iya, tahun 2023 tahun. Udah sekolah juga di Kuliah di Bengkulu, di Curug. Di Curug. Keluarga juga di Curug Bengkulu ini lah. Oke, sekarang tinggal di mana Pak? Ini kan yang baru lulus ini. Selama ini kan tinggalnya di Curug, Cakepro. Kebetulan beberapa hari yang lalu kami juga menyiapkan rumah di sini. Kami tinggal di daerah Soal Lebar ya. Ya ini bagian dari agar memudahkan tugas, karena tugas sudah di Kota Bengkulu. Jadi lebih cepat. Iya, jangan kemudian nanti ini kan terkendala persoalan apa. Iya, nah sebenarnya di Curug gitu. Dan tentunya dalam memulai karir dan juga saat ini jadi kan ada keluarga Pak ya. Ya, betul. betul. Keluarga kalau saya istri satu orang, namanya Ibu Sri Mulyani, guru SMP tiga, kemudian anak 2 orang, harusnya 3 bulan yang lalu telah dipanggil ulang. Saya yang ketiga. Terus kalau keluarga memang punya peran yang sangat penting di dalam mendukung seluruh aktivitas kegiatan kita. Karena tanpa keluarga tidak ada apa-apanya. Makanya keluarga punya support yang besar. Sehingga kemudian sampai hari ini saya kemudian berkesempatan lah untuk menjadi anggota Bawaslu. Ini luar biasa dukungan support, termasuk orang tua yang ada di Sumatera Selatan, bapak ibu, sama-sama famili. Ada kakak saya juga dosen di YN Curug, itu juga dengan support yang besar, termasuk rekan-rekan kawan-kawan yang keluarga juga itu memberikan support yang besar sekali lah terhadap perjalanan karir. Nah, keluarga itu perannya sangat penting dan juga besar di hidup kita. Tanpa keluarga mungkin tanpa supportnya yang besar, kita belum bisa menjadi kita ya Pak ya. Keluarga penting. Pak, kalau saya lihat dari rekam jejak seorang Pak Fahamsyah ini seorang guru ya Pak ya, sebagai seorang guru, dan ketika saya lihat juga rekam jejak selama masa perkuliahan Bapak itu Bapak aktivis gitu ya, aktif di beberapa organisasi gitu ya. Nah itu gimana sih Pak Bapak melihat anak-anak muda saat ini mungkin ada pesan besar untuk muda yang saat ini banyak kayak apalagi anak kuliah yang takut untuk berorganisasi. Nah, gini, pertama bicara tentang organisasi ya. Jadi kalau bicara tentang mahasiswa yang harus bagaimana bersikap di dalam era milenial, kemudian dikaitkan dengan kegiatan keorganisasian kampus misalkan atau luar kampus. Ya kalau saya memandangnya
mahasiswa wajib ikut organisasi. Saya merasakan sendiri tanpa dibesarkan di dunia organisasi, dunia aktivis dan lain-lain, kita juga tidak punya wawasan yang cukup. Makanya dengan dikembang di organisasi minimal kita sudah diajari lah bagaimana kemudian merencanakan sesuatu, bagaimana menyelesaikan sesuatu, kemudian mengevaluasinya, kemudian juga membangun gagasan bersama-sama, meraih tujuan yang sama. Maka pesan saya ya kepada generasi muda, jangan takut untuk berorganisasi, tapi ya tentu organisasi-organisasi yang ya ke-Indonesiaan, organisasi-organisasi yang menghargai kebinekaan, organisasi-organisasi yang positif, organisasi-organisasi yang ya, kita bisa mendapatkan manfaat darinya dan lain-lain. Mungkin itu ya kalau bicara tentang karir guru, benar tahun 2005 saya diangkat jadi PNS di salah satu sekolah madrasah sanawiyah di daerah Kepala Curug. Saya masih bisa waktu itu 3 tahun lah di sana, terus kemudian bergeser di mutasi, geser lagi sampai di tahun 2013, kemudian baru menjadi anggota KPU periode pertama 2013 sampai 2018, kemudian menjadi anggota KPU lagi di 2018 sampai 2023. Harusnya belum habis, tapi kemudian ada tes Bawaslu dan ikut, dan alhamdulillah iya. gitu. Oke. Tapi ini kan kembali Pak, mungkin ke organisasi Ya. ada stigma mungkin yang tergabung dengan anak-anak muda secara pendidikan juga yang takut organisasi itu takut lama Pak, nanti katanya kalau bisa boleh jadi lama tamannya itu. Kira-kira itu gimana Pak? Kalau saya mandangnya nggak begitu. Saya salah satu yang berorganisasi dan selesai kuliah tepat waktu, buktinya. Gitu ya. Kan Ada begitu. testimoni nih. Iya kan, Bawaslu ya. artinya kan begini, tidak ada alasan atau alasannya mengada-ada kalau kemudian organisasi dijadikan kambing hitam, ya. Sehingga dijadikan kambing hitam bahwa organisasi memperlambat kuliah. Nggak ada begitu. Bahkan kalau dulu kami ada slogannya itu, jadi study, organisasi, love, satunya cinta. Oh, jadi harus balance itu. Semuanya balance. Studinya harus clean, organisasinya juga ikuti, love-nya juga harus dibangun. Love-nya ini bukan hanya dalam konteks lawan jenis, tapi lebih jauh dari itu. Jadi mencintai negara, mencintai bangsa, mencintai keluarga, mencintai perkawanan, persahabatan, dan lain-lain. Ada berapa love Pak pada saat itu? Nah ini agak mengulik jauh. Gitu ya, tapi kan love itu bukan hanya sebatas kalau jadi kayak bisa persahabatan, bisa keluarga dan lain gitu ya Pak ya. Dan juga ini jadi jangan pernah takut lagi nih sahabat Bawaslu ya, mungkin saat ini masih berkuliah gitu Ya nggak usah takut. Tidak usah takut berorganisasi gitu, tergantung kitanya ya. Betul. Ya. Bahkan dengan berorganisasi kan interaksi kita dengan para pihak, interaksi kita dengan orang banyak itu terbangun. Benar. Menemukan pola komunikasi dengan orang lain, menemukan komunikasi dengan suku yang berbeda, bahkan dengan agama yang berbeda, kan bisa menjadi apa ya, silaturahim yang luas, jaringan yang luas, dan itu akan mendatangkan manfaat untuk kita. Manfaat belum pada saat itu, tapi Iya. Ya Pak ya, dirasakan manfaat ketika memiliki banyak relasi gitu ya. Dan tahun 2013 Pak terjun jadi anggota KPU di Rujak Bogor. Nah, tadinya kan seorang guru, kemudian berpindah ini menjadi penyelenggara juga di Bogor. Ini apa nih Pak awal mulanya bisa ke KPU? Yang pertama karena itu mungkin efek dari organisasi yang pernah kita ikuti ya. Karena gitu. Kemudian waktu di mahasiswa kita juga, saya pernah menjadi ketua BEM ya, yang dihasilkan dari pemilu raya mahasiswa. Jadi ternyata dengan proses kepemiluan itu kan akan melahirkan regenerasi kepemimpinan. Kemudian ada regenerasi kepemimpinan. Nah lembaga yang ngurusi suksesi tentang pergantian kepemimpinan itu kan kalau di negeri ini kan salah satunya ya KPU, menyelenggarakan pemilihan legislatif, kemudian pilpres, bahkan pilkada. Ya. Nah, tentu pengalaman-pengalaman sebelumnya itu yang juga menjadi motivasi. Ya kalau guru tentu pengabdiannya juga berbeda. Kita hormati, mencerdaskan bangsa dan lain-lain. Tetapi di sisi yang lain ternyata di sana juga ada ruang-ruang yang harus diisi oleh kawan-kawan yang punya kepedulian, interest tinggi lah terhadap kepemimpinan itu. Salah satunya saya, kan. Saya mencoba untuk ikut dengan pengalaman yang saya punya di organisasi. Kemudian saya ikut berkompetisi lah waktu itu tes jadi anggota KPU. Dan alhamdulillah kan lulus nih. Berarti di sisi yang lain motivasi yang tinggi itu juga ada takdir Tuhan mengantarkan kita sampai ke sana. Dan kemudian
sebelumnya juga pernah menjadi pemantau pemilu. Nah ini mudah-mudahan inilah yang kemudian menjadi dorongan kuat. Gitu ya, seolah-olah memang sudah ada desain seperti itu. Maka kemudian saya coba di KPU Kabupaten. Satu periode alhamdulillah berjalan lancar. Dan periode yang kedua kita ikut lagi dan lulus lagi, alhamdulillah. Dan ini bagian dari jalan Tuhan yang diberikan kepada saya untuk juga ikut andil lah dalam demokratisasi yang terjadi di negara ini. Mungkin itu bagiannya. Selama tadi 2 periode, artinya ini kan sudah berkecimpung juga di dunia pemilu, melihat pesta demokrasi dari pandangan seorang Pak Hamisyah seperti apa? Ya, pemilu ini kan sudah diatur sedemikian rupa, diamanahkan undang-undang juga sedemikian rupa. Bahkan sekarang kan sudah dibuka pemilihan yang terbuka langsung, jadi masyarakat bisa memberikan suaranya secara langsung untuk memilih. Kalau dulu kan diwakili, nah sekarang masyarakat langsung bisa memilih. Seleranya bagaimana, keinginannya bagaimana, milih pemimpin itu bisa. Nah ini penting. Jadi pandangan saya memang dengan proses hari ini, dengan pemilu hari ini, masyarakat diberikan hak kedaulatannya lah untuk memberikan suaranya, memilih pemimpin yang dia inginkan. Begitu, dan itu penting. Jadi masyarakat punya hak yang sama. Itu yang penting. Jadi masyarakat punya hak yang sama untuk menentukan. Tidak diwakili, tapi betul-betul dari keinginan dirinya. Benar. Jadi memang kita semuanya punya hak yang sama. Ya. Dalam hal memilih. Ya. Dan selama 2 periode tadi Pak, momen yang paling berkesan kira-kira apa tuh Pak? Selama menjadi KPU ya Pak ya, bagian dari KPU. Kalau KPU itu semuanya berkesan. Karena ngurusi pemilu itu kan dengan tahapan. Ada tahapan yang sudah didesain. Kalau di KPU itu ada PKPU, peraturan KPU tahapan, ada jadwalnya. Jadi semua yang ada di KPU itu ya berkesan. Harapan saya di Bawaslu juga nanti juga berkesan semua kan begitu. Ya oke Pak, nah ini kalau kita mulai masuk ke Bawaslu ini Bapak sendiri kenapa tertarik ini Pak dari KPU ke Bawaslu? Saya 2 periode di KPU itu kan penyelenggara teknis. Saya juga sudah berdampingan dengan kawan-kawan Bawaslu, sahabat-sahabat saya di Bawaslu Kabupaten Cirebon itu. Dan saya melihat kan selain pelaksana teknis, ternyata ada instrumen lain yang juga sama-sama penyelenggara pemilu yang juga mengawasi proses yang pernah dilakukan oleh KPU. Nah saya melihat kan sudah 2 periode nih di dunia teknisnya, maka saya juga tertantang lah ingin juga di dunia pengawasan, sehingga kemudian pemahaman saya terhadap kepemilu itu menjadi utuh. Oh ternyata begini kalau teknisnya seperti ini, kalau kemudian pengawasannya seperti ini, sehingga kemudian kita tidak memahaminya secara parsial atau sepihak, tapi lebih komprehensif. Oh ternyata lembaga lain yang juga penyelenggara pemilu ini juga punya mekanisme-mekanisme yang diatur oleh undang-undang, dan itu sama-sama menginginkan pemilu itu berjalan. Tapi itu juga harapannya yang berjalan ada PSBB. Saya kira dasarkan lah ya Pak ya. Biar jadi Pak. Baik Pak, kalau misalnya melihat sejauh ini, tadi kan sudah mulai ya Pak ya aktif atau di Bawaslu saat ini. Sudah berapa lama? Sudah berapa hari ya? Hampir 8 hari Pak. 1 minggu aja. Minggu lebih lah. Gimana Pak perasaan pertama kali ini Pak? Ya kalau perasaan ya kita awali dengan Bismillah ya, dengan niat yang baik. Oh hari ini kita sudah ditakdirkan Allah untuk menjadi anggota Bawaslu. Kita usahakan ikuti mekanisme yang ada di dalamnya. Kemudian kita luruskan niat lah. Pokoknya dari dunia pengawasan. Ya pokoknya kita ikuti aturan-aturan yang ada di dalam. Kalau pesannya ya pesan pertama, alhamdulillah berjalan dengan baik lah. Ini kalau staff-staffnya kan. Di depan kita udah banyak ya. Alhamdulillah kan menemukan saudara baru, keluarga baru, kan begitu. Mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang dan saya yakin lah karena untuk Bawaslu dulu kan sudah teruji, sudah panjang prosesnya. Begitu kan saya. Ya baik. Nah, tadi kan juga ada banyak ini Pak buka-buka baru mungkin ketika Bapak masuk ke sini itu bagaimana cara Bapak untuk merekatkan hubungan gitu untuk kita sama anggota di Bawaslu. Pertama gini, kalau di komisioner kan sebenarnya tidak juga baru bagi saya. Karena ada 4 orang yang alumni KPU dan saya sudah berinteraksi semua. Kemudian kalau di dalam kesekretariatan ada
Kasek dan kabar-kabar dan staf dan keluarga besar Bawaslu lah. Saya pikir itulah tadi kalau cerita tentang organisasi, manfaatnya ternyata kita juga mudah berinteraksi, kan? Secara tidak langsung. Secara tidak langsung kan kemudian kita ternyata begini, manfaatnya luar biasa sehingga ketika ketemu orang baru dan lain-lain bisa berkomunikasi dengan baik, tidak kemudian terkendala, itu cair-cair aja lah, cair, kemudian juga bisa langsung matching lah. Walaupun chemistry atau kedekatan itu kan bisa dibangun dengan proses. Tapi setidaknya melebur ya Pak? Ya melebur, kita sudah terbiasa. Kita waktu di KPU juga begitu, baru masuk kan, kan dengan baru, lingkungan baru ya kita harus menyesuaikan diri, adaptasi kita. Karena kita sudah terbiasa begitu, alhamdulillah lebih cepat. Tapi itu benar ya Pak ya, manfaat dari organisasi? Oh iya, kalau saya begitu ya. Iya, secara tidak langsung kan kita banyak berkomunikasi dengan orang ketika bertemu orang baru pun bisa langsung berkomunikasi. Nah, ini Pak, di Dapuk sebagai koordinator divisi pencegahan pengawasan partisipatif dan hubungan masyarakat. Kira-kira langkah atau strategi seperti apa Pak ya? Nantinya ke depan akan dilakukan oleh Bawaslu. Trennya kan kalau Bawaslu ini kan ada satu tagline tentang pengawasan partisipasi. Artinya bahwa pengawasan ini tidak hanya tanggung jawabnya Bawaslu semata-mata, tetapi bagaimana Bawaslu mendesain pengawasan itu juga melibatkan melibatkan masyarakat luas. Makanya bahasanya pengawasan partisipatif. Ada partisipasi dari pihak lain yang juga harus ya kemudian dilakukan langkah-langkah. Bawaslu Provinsi Bengkulu ke depan terus akan ya mengajak koordinasi, konsolidasi, kemudian sosialisasi kepada seluruh stakeholder, kepada masyarakat luas untuk sama-sama mengawasi proses demokrasi lah, proses pemilu, proses pemilihan, baik pemilu legislatif, kemudian pilpres, termasuk nanti ada pemilihan gubernur, nanti dan pilkada lah yang sering kita dengar. Jadi lebih mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi. Oh, jadi semuanya partisipasi ya? Ya. Itu penting. Oke, nah fokus utamanya Pak, kira-kira nanti apa Pak langkah yang akan dilakukan? Kalau yang di divisi kita, yang kemarin kita juga sudah briefing itu dengan para kabar dan lain-lain. Kan ada beberapa agenda-agenda paling dekat itu yang akan kita lakukan, paling tidak ada 5 agenda. Salah satunya kan ya melakukan sosialisasi tentang pengawasan partisipasi melibatkan pemilih pemula. Kan sudah kita ngobrolkan dengan para kabar dan itu juga bagian dari desain jadwal yang disusun oleh kawan-kawan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Bagaimana Bawaslu Provinsi Bengkulu hadir menyapa pemilih pemula. Jadi pemilih pemula ini yang hari ini di sekolah yang sudah mungkin kelas 9 apa kelas 12 ya. Kelas 12 ya kalau di SMA, SMK atau sederajat yang juga berpotensi untuk menjadi pemilih pemula pada pemilu yang akan datang di pemilu 2024. Itu bagian salah satunya. Kemudian kan juga akan menyapa ke ormas-ormas, ada UKP, ada UKMPIS, kemudian media. Nah, ini langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bawaslu Bengkulu ya dalam rangka mensosialisasikan itu. Selain kemudian koordinatif secara berjenjang ke bawah di instrumen kita di Bawaslu Kabupaten Kota, kemudian yang hari ini sedang melayani proses rekrutmen di Panwascam, bahkan nanti sampai kepada pengawas desa atau kelurahan. Nah, program-program tentang pengawasan partisipasi ini akan terus kita sosialisasikan sampai ke tingkat itu. Sehingga kemudian ada bahasanya itu kesadaran kolektif bahwa pengawasan itu menjadi satu yang sangat penting agar apa? Agar menjamin kecurangan-kecurangan tidak terjadi, potensi-potensi kecurangan bisa kita minimalisir, sehingga kemudian ya, pemilu itu bisa berjalan dengan clear lah, aman, damai, sejuk, gitu. Kalau kemarin waktu COVID ada sehat, begitu ya, gitu begitulah. Dan ingin juga kita bantu. Mungkin itu ya. Iya. Tadi kan juga Pak untuk langkah strategi mungkin fokus utama saat ini adalah edukasi tadi Pak. Ya, betul. Edukasi kepada pemilih pemula juga, kepada ormas juga awalnya. Kira-kira tantangan yang Bapak lihat sejauh ini kira-kira apa? Kalau tantangannya ya banyak sih, ada tantangan-tantangan yang gede. Pertama, apakah kemudian masyarakat juga ada kepedulian tentang itu misalnya? Karena kadang-kadang pemahaman terhadap kepemiluan itu kan hanya dikonsumsi oleh penyelenggara pemilu. Ini dalam tanda kutip ya, misalkan yang
kan tantangan nih, masyarakat peduli atau tidak terhadap kepemiluan ini. Maka disitulah yang harus kita jawab, bagaimana kita kemudian gencar melakukan sosialisasi, mengedukasi para pihak, sehingga kemudian pada bahasa tadi ada kesadaran kolektif. Oh, ternyata ini penting. Gitu. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, otomatis kan kesadaran masyarakat akan mulai lambat laun akan semakin membaik terhadap proses kepemiluan, terhadap demokrasi dan itu salah satu tantangannya. Butuh ini apa ya? Sebuah persamaan persepsi ya. Semua masyarakat tadi bahwa itu penting. Iya. Nah dari Bapak sendiri, khususnya di koordinator bidang Bapak ini, kira-kira nanti apa tuh Pak langkah ya agar persepsi kita semuanya sama ya tentang pemilu. Ya walaupun tidak semuanya sama nanti kan, tetapi telah saya makanya kan sosialisasi akan kita gencar lakukan, termasuk program-program pengawasan partisipasi akan kita gencarkan, sehingga kemudian mudah-mudahan itu membawa dampak yang positif, memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas, terus kemudian meningkatkan kapasitas juga bagi kawan-kawan kita di negara pemilu di jajaran ketua kita, sampai kemudian mereka juga akan menjadi agen-agen di tempat masing-masing, misalkan di Bawaslu kabupaten ya tentu areanya di kabupaten mereka, kecamatan juga begitu. Kalau di desa kelurahan ya mereka akan secara masif mereka kemudian akan melakukan gerakan untuk penyadaran itu edukasi. Iya. Oke Pak, nah kalau kita terkait dengan hubungan masyarakat ya Pak ya, tentunya lebih luas nih Pak, dan sudah masuk ini ke ranah pengelolaan informasi untuk konsumsi publik. Oh ya. Nah, kan sudah ada belum Pak kira-kira ini untuk gambaran penyampaian informasi lembaga ke publik ini akan nanti semua informasi itu terkait dengan kepemiluan ini dapat disampaikan baik ya. Gini, Bawaslu ini kan salah satu lembaga publik. Informasinya akan diakses. Kalau di KPU ada PPID. Nah kalau di sini ada juga ya. PPID juga ada. Kemudian JDIH itu bagian-bagian dari instrumen. Termasuk buletin saya lihat itu sudah ada juga buletin. Itu bagian dari apa? Terus kemudian YouTube-nya ada, IG-nya ada, Facebook-nya juga ada. Jadi semuanya bisa diakses publik. Apalagi hari ini yang hari-hari digital ya, era digital, semuanya bisa diakses. Dan Bawaslu itu punya instrumen itu. Makanya silahkan kalau memang sudah cukup dengan digitalnya atau dengan di medsosnya atau di IG dan lain-lain, silahkan diakses informasi publik itu. Andaikan belum, boleh juga datang ke Bawaslu. Artinya kita welcome lah berkaitan dengan itu semua. Ini dalam rangka membangun trust publik, kepercayaan publik bahwa Bawaslu juga open terhadap informasi. Dan kami sadar bahwa Bawaslu itu adalah lembaga publik yang bisa diakses informasi. Iya. Nah, gitu. Nah itu ya Pak ya, penting adalah informasi tadi. Nah iya, betul. Makanya kan gitu. Kalau nggak bisa datang ya pakai Facebooknya atau pakai IG-nya, dilihat lah di situ informasi akan terus bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Mungkin terakhir Pak bisa sedikit memberikan harapan Bapak ini terkait dengan pemilu tahun 2024. Sebentar lagi ini Pak, nggak kerasa. Ya kita berharap lah ya, teman kalau posisi kita hari ini di bawah 10 kan mengikut pada seluruh masyarakat, mari sama-sama kita sukseskan hajatan nasional, hajatan besar negeri kita ini dengan apa? Ya dengan berperan aktif lah mengawal proses pemilu di 2024 itu dengan baik. Apapun posisi kita, kalau pengawas ya pengawas, kemudian kalau kawan-kawan penyelenggara di tempat lain, misalkan KPU dan jajarannya tentu dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Kalau masyarakat ya dengan peran-peran yang dia bisa lakukan. Harapan kami pemilu bisa berjalan dengan baik, kemudian lancar, aman, damai, sejudan, terpilih pemimpin-pemimpin yang memang menjadi harapan kita semua, kemudian bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Terutama kalau di Provinsi Bengkulu, ya mudah-mudahan yang terpilih nanti adalah orang-orang yang memang bisa memperjuangkan masyarakat Bengkulu menjadi lebih baik. Saya pikir itu. Ya, semoga tadi harapannya tercapai Pak. Dan ya Pak ya, dari semua lini tentunya kita mempunyai peran masing-masing. Oh iya. Tadinya sesuai dengan job desk dan juga tupoksi masing-masing. Nanti semuanya harus optimal gitu ya Pak. Mudah-mudahan begitu. Agar nanti poin utamanya adalah terpilih pemimpin yang memang benar-benar terbaik di Ya. untuk provinsi Bengkulu juga. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya. Syah. Terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol. Oh amin, insya Allah. Baik, sahabat Bawaslu ini demikian berakhirlah sesi kenalan kita nih dengan Ya, Pak siap. Syah. Ya, setelah ini tentunya kita akan membahas ada salah seorang lagi yang akan masuk juga dalam podcast ini. Pemilu ini salah seorang anggota Bawaslu juga
juga. Maka dia akan kita simak pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.